PT Dahana nih. Kebetulan ada kegiatan. Sama yang view sekolah itu videotron. Mohon. Ibu meni segar kahoy kok. Ya iya abi mah da Kan kamar aya, Bu. duka da heran da abi mah kalau sakar hoyong mana naon teh. Oh iya iya. Mangga. Sederhana. Lalu para dewan juri ada Ibu Risnawati, SPD NBD, Bapak Hadi Fatur Rahman, SPD NBD, dan Pak Dimas Patria, SPD, dan para guru, para bapak, ibu guru atau kepala sekolah yang saya hormati. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pagi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun susunan agenda acara pada hari ini yang pertama yakni ada pembukaan yang disampaikan dari Ketua TJSL dari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dari perwakilan sekolah peserta lomba dongeng, yang kami hormati tim juri Ibu Risnawati, Bapak Hadi, dan Bapak Dimas Patria, yang kami hormati tim dari PT Dahana, panitia berkolaborasi di kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Dahana ini dengan harapan dari kegiatan ini bisa memunculkan mungkin siswa atau siswi yang berprestasi sehingga menjadi bekal buat para siswa-siswi itu untuk dijadikan penilaian untuk jenjang ke tingkat sekolah lebih lanjut. Ini harapan dari kami bahwa kegiatan ini ada peningkatan prestasi dari anak yang mengikuti perlombaan ini. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin berkelanjutan. Saya harapkan untuk kan tiap tahun ya, biasanya di bulan Oktober. Mungkin kalaupun Adapun cara dan ketentuannya, yang pertama adalah peserta merupakan peserta didik tingkat sekolah dasar SD atau sederajat se-Kabupaten Subang yang masih berstatus sebagai peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Lalu yang kedua, ini nanti ya Bu, Bapak dilampirkan pada saat hari H ya, membawa identitas didik berupa fotokopi, kartu pelajar dan diserahkan pada saat registrasi ke panitia. Selanjutnya bisa ditampilkan Mas Utut, Mas ketentuannya, buatnya Mas. Buat. Baik, pada Bapak Ibu Dewan Juri, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah Bapak Ibu, meskipun belum lengkap, kita bisa mulai saja ya, tidak menunggu yang telat. Jadi yang telat nanti bisa berkomunikasi setelah ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya merasa sangat bangga dengan PT Dahana yang sudah bersedia memberi kesempatan kepada karya sastra Sunda untuk menjadi ajang lomba gitu ya. Karena ini baru pertama kali ya Pak ya.
untuk ini peserta SD, kita SMP juga ada ya Bapak Ibu untuk lomba tari tradisional kalau tidak salah. Terus untuk SMA juga ada lombanya. Jadi ini di sini bukan hanya SD yang diberi kesempatan untuk berprestasi, tapi juga ada SMP SMA. Sekali lagi tepuk tangan untuk kemudahan. Terima kasih Bapak Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan budaya Sunda semakin maju dan berkembang menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Dongeng, penguasaan materi dan penampilan. Di aspek kebahasaan, Bapak Ibu, kita ada 4 indikator. Yang pertama pilihan kata atau diksi. Mungkin Bapak Ibu membawa dongeng yang sudah tersedia ya, mengambil naskah dongeng yang sudah tersedia. Tetapi biasanya dongeng yang sudah tersedia direvisi oleh Bapak Ibu, ada perbaikan menyesuaikan waktu. Nah, kita ada penilaian aspek kebahasaan dari segi naskahnya. Atau misalnya anak-anak memberikan improvisasi menggunakan bahasa Sunda, tapi tidak sesuai dengan kaidah, itu juga bisa berpengaruh. Mohon maaf Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Indonesia meskipun acaranya kesundaan, supaya kita ini nasionalis aja gitu ya. Ini juga ditulis dalam bahasa Indonesia karena untuk arsip ya, arsip PT Dahana, jadi supaya bisa dipahami menggunakan bahasa nasional. Yang kedua, kepaduan alur cerita dongeng. Bapak Ibu punten ini di tulisan asli saya dengan padannya padat gitu ya, si alur ceritanya. Nah, jadi itu juga mungkin ada penilaian untuk aspek itu, indikator itu. Nah, yang paling kita utamakan dalam aspek kebahasaan adalah yang pertama artikulasi, Bapak Ibu, pelafalan. Karena dalam bahasa Sunda kita memiliki vokal yang unik. Ada 3, e, sama e. Jadi talent, popat, dan ya, yang ditulisnya dengan u. Nah, ini pelafalan Bapak Ibu itu harus jelas perbedaannya antara dan dan juga Bapak Ibu yang dimaksud artikulasi ini kejelasan menilai bahasa Sunda beres gitu ya. Jadi yang kata beres. Kadang-kadang agak tidak menggunakan naskah. Jadi anak tidak membaca naskah. Artinya dongeng itu sudah dihafal di luar kepala. Nah, penguasaan materi dongeng ini harus dikuasai oleh anak dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada lupa kalimat, anak diam, tulisan nuliskeun gitu ya. Mungkin kita akan bantu ya oleh diri. Tapi itu mempengaruhi penilaian. Terus yang kedua, menjiwai isi dongeng, penghayatan ya Bapak Ibu, bagaimana anak memberikan suasana dongeng, ketika suasananya menyenangkan, dia seperti apa, intonasinya seperti apa, ekspresinya seperti apa gitu ya. Jadi dia paham dengan isi dongeng yang disampaikannya. Ulah dipikirkan waktu sedih sebagai sedih gitu ya, atau waktu bunga tapi balik-balik gitu. Jadi ini penghayatannya akan tampil di ekspresi anak. Terus yang ketiga, improvisasi yang sesuai. Apabila anak misalnya lupa dengan naskah, terus dia berimprovisasi. Nah, ini harus sesuai dengan alur cerita dongeng. Tidak apa-apa anak tidak persis sama dengan naskah yang dikumpulkan, tidak apa-apa, tetapi alurnya tetap masih dalam kesatuan dongeng yang dibawakan. Jadi ulah kemana-mana, bahasa yang digunakan juga betul secara kaidah kebahasaan kalau ada improvisasi. Nah, terus yang ketiga, aspek penampilan. Indikatornya ada 5 ya. Mimik atau ekspresi yang sesuai. Jadi seperti tadi ini termasuk ke dalam penghayatan anak. Jadi bagaimana dia mengekspresikan dongeng tersebut dan sesuai dengan isi dongengnya. Yang kedua, gestur atau gerak tubuh yang sesuai. Jadi gerak tubuh digunakan oleh anak untuk memberikan penekanan makna dari isi dongeng yang disampaikan. Jadi ulah itu kadir. Tidak harus terlalu banyak bergerak kalau tidak diperlukan, atau dia boleh banyak bergerak kalau memang diperlukan, asal
sesuai dengan isi dongeng. Tetapi Bapak Ibu ini harus dijadikan catatan bahwa ngadongeng itu bukan merangkum dongeng, tetapi dia menyampaikan sebuah dongeng. Misalnya tadi sudah dibahas dengan Dewan Juri yang lain, dengan Pak Dimas, Pak Hadi, ngadongeng si kabayan misalnya ya, ngadongeng si kabayan misal dia berpakaian seperti si kabayan, itu harus seperti itu. Karena misalnya dalam ngadongeng si cepot, karena pakai baju si cepot kan gitu ya. Jadi kita ini si pendongeng ini sama fungsinya seperti dalang anu ngawayangkeun lalakon ngalakonkeun wayang ini. Jadi kita hanya sebagai narator yang menceritakan sebuah dongeng. Artinya ketika ada gerakan-gerakan yang diperankan oleh tokoh dongeng, misalnya si perannya teh putri nyembah, kita sebagai pendongeng tuh kudu lebih baik nyembah, atau di dongeng teh sujud, kepruk sujud di panggung, tidak perlu, karena kita sebagai narator yang menyampaikan isi dongeng, bukan orang yang memerankan tokoh dongeng. Memerankan tokoh dongeng maksudnya kerana monolog ya Pak Hadi ya, monolog, kalau kita mah ngadongeng saja. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu misalnya ada dialog, dia berperan sebagai si kancil, loncatan tadi berperan sebagai si buaya, tidak perlu. Jadi ngadongeng ke penonton. Jadi yang menyimak dongeng kita adalah ada di depan. Jadi tidak perlu anak betul kalau loncatan tadi dia memerankan tokoh dongeng. Gunakan saja gestur itu seefisien mungkin untuk menekankan makna dari dongeng yang disampaikan. Terus gaya bercerita juga yang sesuai. Jadi biasanya anak punya gaya tersendiri gitu. Ada anak yang memang enak saja gayanya gitu, dilihat dari awal sampai akhir enak saja dia membawakan dongengnya rileks, terus tidak lebay gitu ya. Nah ini gaya-gaya ngadongeng ini yang harus yang harus muncul ketika anak bercerita. Jadi dieksplor itu kekhasan, keunggulan, keunikan anak dalam gaya ngadongeng. Setiap anak pasti memiliki gaya yang berbeda. Jadi jangan Bapak Ibu menuntut anak untuk sama gayanya dengan kita. Biarkan saja anak mengeksplor gaya tersendiri yang unik, yang khas dan tidak mudah dilupakan gitu ya. Ada anak yang seperti itu gitu. Ketika saya kajian di antara anak enak saja ini anak dilihatnya gitu dari awal sampai akhir. Nah itu yang seperti itu yang susah memang, tapi setiap anak biasanya memiliki kekhasan tersendiri. Terus teknik vokal atau dinamika vokal. Teknik vokal Bapak Ibu, karena kita bercerita nanti Pak maaf menggunakan mic tidak? Panitia punten. Ketika bercerita anak menggunakan mic atau langsung? Dari kita menyediakan mic Bu. Jadi lebih kalau misalkan si peserta Bu lebih pede, misalkan sudah keras pelafalan artikulasinya oke tanpa menggunakan mic, kita persilakan Bu. Tapi kalau kita sih dari panitia menyarankannya tidak menggunakan mic Bu, kayak gitu, jadi bisa didengar gitu. Ruangannya di sini? Ruangannya di Balai Dahan di sebelah. Maksudnya lebih gede tidak ruangannya dari lebih besar, tapi kan dibagi. Soalnya begini, kalau memakai mic itu anak akan terganggu gesturnya, akan terganggu geraknya. Kalau bisa, kalau pakai mic minta mic yang ditempel yang wireless dan kancing lah. Iya jadi kita ya. mic clip-on-nya kita sedia. Iya gitu. Ya jadi Bapak Ibu aman ya. Untuk anak, insya Allah kalau menggunakan mic itu akan terdengar dalam satu ruangan. Tetapi Bapak Ibu, kekuatan power vokal itu akan terlihat meskipun menggunakan mic. Anak yang powernya kuat dan anak yang tidak itu akan beda nanti munculnya di mic. Apalagi kalau pakai mic Bapak Ibu suaranya harus bulat, bagaimana posisi mic, bagaimana mengeluarkan vokal. Jadi anak masih ada kesempatan latihan menggunakan mic supaya suara yang keluar ketika ngadongeng itu bulat gitu ya Bapak. Terus dinamika vokalnya, jadi turun naiknya sesuai dengan isi cerita. Mungkin tadi dinamika vokal itu juga akan berhubungan dengan intonasi ya. Tapi intonasi mah mengarah ke tanda baca. Kalau dinamika vokal mungkin
ada suasana-suasana tertentu yang dibangun untuk menekankan makna, untuk menyampaikan isi. Jadi ada misalnya dalam narasi, gitu ya, dalam narasi tidak monoton, tapi anak menggunakan dinamika vokal untuk membuat cerita itu lebih menarik, gitu. Terus yang terakhir harmonisasi keseluruhan aspek. Harmonisasi di keseluruhan aspek penampilan. Jadi lamun sedih drama, gerakannya, ekspresinya semuanya sama dan sesuai. Nah itu mungkin untuk kriteria penilaian. Tetapi ada penambahannya. Tadi sudah diskusi dengan Pak Hadi dengan Pak Dimas. Kita untuk menjaga netralitas dalam penilaian. Tadi kami juga juri sudah minta ke panitia bahwa kami tidak akan minta nama anak dan nama sekolah. Jadi kami nanti hanya minta nomor undian saja. Itu yang pertama. Untuk itu Bapak Ibu nanti ketika tampil tidak anak yang tampil tidak memperkenalkan diri, tidak menyebutkan nama dan tidak menyebutkan sekolah, langsung wae ngadongeng karena ini bukan perkenalan ya. Jadi anak langsung ngadongeng saja. Mau mengucapkan salam mangga, assalamualaikum sampurasun, di akhir assalamualaikum mangga, tetapi tidak menyebutkan identitas. Terus yang kedua, Bapak Ibu, ada naskah yang harus dikumpulkan. Tujuannya kita kalau misalnya ada anak yang lupa, kalau juri pegang kita bisa bantu lah gitunya supaya anak bisa melanjutkan. Karena ini anggap saja Bapak Ibu pengalaman untuk anak. Jangan sampai anak ketika lupa stres, tidak ada bantuan, turun nangis. Kita bantu meskipun nilainya ada pengurangan, tetapi anak itu diharapkan tuntas atau menyelesaikan dongengnya. Nah di naskah itu juga tidak ditampilkan identitas diri, baik nama diri maupun nama sekolah. Jadi cukup dengan nomor peserta saja di naskahnya. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Insya Allah kami juri meskipun ada kenal atau apa, insya Allah kita profesional. Saya ingin Bapak Ibu, kami ingin anak-anak semua memiliki kesempatan yang sama dan mencapai prestasi sesuai kemampuan yang dimilikinya. Jadi insya Allah untuk penilaian kita akan betul-betul profesional. Jadi jangan misalnya, muridnya si ibu mah apa lu kasih. Insya Allah Bapak Ibu tidak ada faktor itu. Karena penilaian itu dari 3 orang, dan ketika 1 orang membantu belum tentu bisa mencapai nilai yang bentuk kejuaraan. Terus Bapak Ibu sekarang kenapa di sana ada bobot? Aspek kebahasaan dikalikan 35%. Untuk pemahaman isi 35%, untuk penampilan dikalikan 30%. Nanti nilainya akan seperti itu penghitungannya. Misalnya aspek kebahasaan anak mendapatkan nilai 75 dikali 35%. Ini aspek pemahaman isi mendapatkan nilai 80 kali 35%. Jadi nanti akan ada, kalau anak kuat di pemahaman isi atau karena kalau ngadongeng itu artikulasi dan itu intonasi ya yang penting. Jadi itu akan tinggi, nilainya akan membantu gitu pada nilai hasil akhir. Jadi tenang saja, belum tentu misalnya nilai keseluruhan kita gabung 3 itu sama otomatis juara 1, karena nanti ada poin-poin tertentu yang dikalikan ke bobot ini gitu. Kalau anak tingginya di aspek penampilan, rendah di aspek kebahasaan, mungkin akan mempengaruhi nilai akhirnya, karena pengalian bobotnya yang di atas itu kebahasaan itu 30%, yang penampilan 30%. Jadi itu ya Bapak Ibu, mungkin insya Allah kami akan amanah ya Bapak Ibu dari TP Dahana, mudah-mudahan karena ini yang pertama kali dan saya ingin ini sukses dan berkesan untuk semuanya, sehingga pada tahun yang akan datang kembali lagi berpartisipasi gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang disampaikan. Kalau untuk ada pertanyaan mangga nanti dipandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama dari tadi mengenai yang pertama mengenai properti ya Pak ya. Untuk properti sebaiknya tidak menggunakan properti saja Pak. Itu kan properti kan sok nyiksa budak. Guru sok segala hal ditampilkeun. Aya gunung, bawa gambar gunung, budak teh keur ngadongeng anak anak gunung nyiksa itu kan budak capek. Karena dongeng itu Pak seni tutur ya.
bertutur lisan gitu ya. Jadi gunakan saja kekuatan seni bertuturnya. Jadi jangan dengan diribetkan dengan urusan-urusan benda yang tidak berhubungan dan tidak ada penilaian tentang properti. Yang kedua, pengumuman kalau dari kami Dewan Juri nilai akan tuntas hari itu dan akan langsung diserahkan ke panitia. Soal panitia pengumumannya mau langsung atau hadiah langsung, maka itu kewenangannya ada di panitia. Kalau kita selesai lomba, nilai akan diserahkan ke panitia. Jadi dituntaskan pada hari itu. Terus yang kedua dari Bu Anita mengenai apa Bu? Waktu 7 menit. Waktu 7 menit. Ya, waktu 7 menit itu keseluruhan tampil, mulai anak mengucapkan salam sampai terakhir ditutup dengan salam. Dan untuk menghemat waktu, Bapak Ibu nggak usah lah diawali dengan pantun dengan apa sindirannya. Kalau di Sunda mah sindiran bukan pantun gitu deh. Nggak usah lah diawali. Kita nggak dongeng